Walaupun ibu mulai mabok tapi nggak sia-sia karena dapat ini nih. Segar ya, iya. Tuh lihat dagingnya. Enggak. Kamu yang make. Emak tuh kalau ikut menjaring ke tengah laut suka takut-takut gimana gitu. Karena suka pusing dan mual. Tapi kalau yang diburunya lobster jumbo, emak kalah-kalahin lah rasa takutnya. Nah sekarang emak lagi ditemenin sama Mang Tatang. Mang Tatang teh sehari-hari berlayar ke tengah laut untuk menangkap hewan laut. Jadi udah paham atuh gimana caranya menangkap lobster. Ada, akhirnya. Wah, Dogi. Wah. Double strike ya. Alhamdulillah, akhirnya kita dapat juga, Mang. Wow, lihat tuh. Wow, mana? Nih yang satu lagi. Tolong, Mang. Ya, kita dapet, asik. Ternyata yang kita tunggu-tunggu akhirnya muncul juga. Nggak sia-sia ternyata. Wow, ini lebih besar. Oh, mantep banget nih, lihat. Tuh. Aduh. Walaupun mulai mabok tapi nggak sia-sia karena dapat ini nih. Hore. Alhamdulillah, lobster yang gede-gede ini cukup ampuh mengalihkan pusing dan mual emak. Emang setiap berburu ke tengah laut, emak sering begini sadayana. Tapi sebandinglah dengan yang didapat, lobster gitu loh. Nah, lobster ini habitatnya cukup beragam, tergantung jenisnya. Untuk lobster yang emak tangkep, hidupnya di laut yang tidak terlalu dalam. Tapi ada juga loh jenis lobster yang habitatnya di tengah-tengah samudra. Karena itu, cara nelayan menangkapnya pun beragam. Ada yang langsung nyelam ke air, tapi ada juga yang pakai jaring seperti Mang Tatang lakukan. Caranya teh membentangkan jaring yang diberi umpan biar si lobsternya tersangkut. Cara ini disebut dengan paret. Dengan cara paret ini, biasanya bukan hanya lobster, tapi hewan-hewan laut yang lainnya pun juga bisa ikut terjaring loh. Ayo, udang. Gimana Kak Udang? Ayo. Lihat, si akangnya udah mulai capaian dia. Ini ada balakutak ya ini ya. Balakutak. Iya, nih dapat balakutak nih. Dapat balakutak, lihat. Nah, ini balakutak ya. Wow, besar Gede-gede. banget. Balakutak. Ya. Wow, ini enak banget nih kalau di saus tiram ya. Iya, mantap. Lihat, gede. Segar ya. Wow, dia muncrat. Hampir saja kena kameramen. Wah. Ini kayaknya bersih nih, kena flu nih. Tuh kan, bukan cuma udang lobster yang terjaring, tapi emak juga dapat sotong atau kalau di tempat emak disebutnya belakutak. Banyak yang bilang kalau belakutak ini teh sama kayak cumi-cumi. Walaupun rasanya hampir sama, tapi berbeda dari tampilannya. Badan belakutak ini teh pendek dan pipih daripada cumi-cumi. Tapi ini teh belakutaknya kelihatan lagi lapar banget. Sampai lobster dan ikan-ikan yang terjaring di sini dia makan-makanin loh. Ikan kakap merah saja sampai dibuat groak matanya. Ini tadi dimakan sama balakutak. Dia kejam sekali ya, ikan makan ikan. Ya, simpan. Ya. Ikan makan. Tadi kamu makan ikan ya. Tapi nanti kamu akan saya makan. Dia melotot, lihat.
Nggak takut, malah melotot, balik melotot, lihat. Nah, karena jaring ini ditebarnya dari kemarin, jadi nggak semua yang nyangkut di jaring bakal enak dikonsumsi. Contohnya seperti ikan sembilang ini. Karena terlalu lama nyangkut, ikannya jadi mati dan membusuk. Tapi tetap nggak sia-sia kok. Ikan ini masih bisa kita jadikan umpan untuk menarik perhatian di lobster. Nah, kita pasang kembali jaringnya. Nah, ini rencananya buat besok. Jadi ditanamnya tuh sekarang. Tuh, kayak gini nih. Ngulur-ngulur. Jaring yang dipasang teh lumayan panjang, euy. Semoga tangkapan besok bisa lebih banyak ya, Mang. Mulai mabok. Ini baru sebentar loh. Aduh, lihat. Ini kita dapatnya cuma segini, tapi kita bersyukur saja. Lihat, tuh enak-enak pasti ini kalau nanti kita masak. Tuh, ini gede-gede kan? Lihat. Tuh. Lobsternya lumayan, dapat 3. Lihat. Ini mantap banget ini. Itu dagingnya ya. Daging itu di sini udah nggak sabar untuk memasaknya. Pasti kalian juga pasti udah nggak sabar kan? Kita langsung masak saja yuk. Kita pulang. Kita masak, mumpung udangnya masih sangat segar. Kita lanjutkan perjalanan lagi ya, Mang ya? Pulang ya. Kita pulang? Ya. Itulah resikonya seorang nelayan. Kalau sedang banyak ikan, dia tuh melimpah. Tapi kalau sedang tidak ada, tetap disyukuri saja. Ayo, Mang. Hari sudah mendekati senja, ditambah lagi kepala emak udah makin pening. Saatnya pulang untuk olah hasil tangkapan nih. Duh, ini emak udah nggak sabar banget pengen makan lobsternya. Kapan lagi atuh makan lobster hasil tangkapan sendiri? Tada, ini dia hasil tangkapan yang tadi. Lihat, ikan sama udangnya masih segar-segar kan? Tapi sayang, sotongnya nggak masak ya. Karena itu buat di rumah nanti. Nah, hanya masak udang sama ikannya saja. Tanpa menunggu lama, emak langsung olah lobster sama ikannya. Nah, kalau masak udang, belahnya dari sini nih. Supaya nanti saat kita olah menjadi masakan, bumbunya tuh meresap ke dalam daging. Nah, cukup segini saja. Seperti ini nih. Dah. Ini di kepalanya agak keras tuh. No, gini aja udah cukup, tinggal nanti cuci. Nah, kalau udah bersih seperti ini, tinggal emak mau bikin bumbunya dulu atuh. Kali ini teh emak mau bikin lobsternya pakai bumbu saus tiram. Bakal mantap sepertinya Sadayana. Mau bakar ikannya dulu. Kameramen, topinya dong, jangan dipakai, panas nih bib. Kameramennya ganteng pakai topi cewek. Kasih ikan bakar ya, bantuin. Sambil nunggu ikan bakarnya matang, emak mau olah lobsternya nih. Oh iya Sadayana, bukan hanya terkenal sama dagingnya yang enak. Daging lobster juga punya kandungan asam amino esensial yang tinggi, sehingga sangat baik bagi perkembangan sel otak dan sumber energi bagi tubuh. Selain itu, mengonsumsi lobster juga bisa untuk memperbaiki jaringan sel kulit baru. Contohnya untuk menghilangkan memar dan luka luar. Aduh, tadinya aku mau diet, tapi apa dayalah. Lihat, makanan segede nikmatnya di depan mata. Oh no. Gagal dietku. Tak apalah, aku mau coba. Nah. Dietnya dimulai besok aja lah ya Sadayana. Tuh lihat dagingnya. Kan ya. Bismillahirrahmanirrahim.
banget dagingnya. Sadayana, emak denger-denger zaman baheula di Eropa, lobster teh makanannya orang nggak mampu. Baru sekitar tahun 1800-an, orang-orang di Eropa sana berbondong-bondong ke pantai untuk menikmati lobster. Alhasil semakin banyak yang mencarinya. Keberadaan lobster jadi menurun. Makanya, sejak dari situ lobster jadi makanan mewah dan mahal. Ditambah rasanya yang sangat lezat, juga bikin lobster harganya mahal, euy. Enak banget. Sampai meleleh di mulutku. Pasti kalian ngiler ya. Duh, daging lobster yang empuk ditambah bumbu saus tiramnya. Raus pisan, euy. Ikan bakarnya teh juga gak kalah nikmat. Apalagi kalau ditambah sambal kecap ini mah mantap surantap. Makanan paling nikmat ini, pantes mahal. Untung saudara baik hati, dia mau ngasih hasil tangkapannya. Rezeki mama solehah nih. Tuh kan, ngerjain lagi Kak Diam. Katanya nggak melebes. Iya, lihat buktinya apa? Dikerjain lagi sama kameramen, percaya lagi. Halo. Kan? Bener kan? Enggak. Kamu yang make. Kamu mah ngerjain terus. Percaya lagi. Tuh, sana. Pantes we emak diminta pakai boot. Ternyata teh biar emak nyebur lagi ke sawah buat nyari keong emas. Gak apa-apa deh, soalnya di sini teh keongnya gede-gede, euy. Bisa emak masak nanti. Sadayana, keong emas sebetulnya menjadi hama untuk padi karena seringkali keong emas ini bertelur dan makan daun padi. Jadi nanti si padinya bakal rusak. Nakal banget emang si keong emas ini teh. Keong emas teh bisa hidup di kolam, di sawah, bahkan di saluran pembuangan. Nah, kayak lokasi sekarang ini yang tergenang air. Keong emas pasti banyak kita temukan. Tuh, bapak sama teman ada di tengah. Kita samperin ke sana yuk. Ayo kameramen. Saya samperin si bapak. Kayaknya teh mereka lagi nyari kerang kijing. Mak mau samperin mereka siapa tahu di sana juga banyak keong emasnya ya Sadayana. Udah dapet kameramen, banyak lagi tuh. Tuh. Banyak ya? Ke bawah banyak. Kameramen, kita mah nyari keong aja yuk. Saya. Ya, gimana? Rambutnya Pangki Men. Sekarang saya lagi ngalah kijing. Sadayana, kijing adalah sejenis kerang yang hidup di dasar sungai yang berpasir atau berlumpur. Kijing ini teh paling suka hidup di air yang bersuhu dingin seperti di rawa ini. Buat dapat kijing teh lumayan gampang. Sadayana cukup masukin tangan ke dasar sungai yang berlumpur atau berpasir. Nanti juga dapet. Tapi mamah nyari keong aja lah, biar Adani sama si bapak aja yang nyari kijingnya. Sadayana, tahu nggak? Kalau keong emas teh hewan yang sangat rakus. Apalagi kalau malam hari. Keong emas mah makan hampir semua tumbuhan di dalam air. Bukan cuma padi, kalau di sawah ada eceng gondok bisa mereka makan juga. Hama makan hama ini teh namanya. Alhamdulillah. Tuh, gede-gede. Tuh, ambil yang besarnya aja ya. Tuh, di bawahnya lagi. Tuh, banyak. Tuh. Ih, berarti dia suka sama gandul. Emak tadi pasang umpan pepaya dan berhasil, keong emasnya mendekat. Dimakan juga tuh. Selain pepaya, bisa juga menjebak keong emas pakai umpan kulit buah nangka. Karena aromanya yang kuat bisa menarik kedatangan keong emas loh. Sadayana, lama-lama badan emak teh jadi pegel juga. Emak mau istirahat dulu sebentar ah. Ada beli bawa pohon. Tuh, kan ya lumayan dapat banyak, alhamdulillah. Sekarang tinggal nungguin si bapak sama teman dari selonjoran di sini nih, dekat pohon. Aduh, enak anginnya adem.
banyak. Banyak sekali. Banyak nggak? Banyak sekali, lumayan. Iya, dapat banyak. Pinter banget. Ini harus direndam dulu selama 1 malam sama ini nih, sama keong. Besok kita masak. Sekarang sudah sore, kita pulang. Ayo Pak, ayo pulang. Ngapain di situ, pulang ayo. Sudah sore. Oh iya Sadayana, hati-hati saat mengolah hewan bercangkang. Seperti keong emas sama kijing ini ya. Karena hewan bercangkang biasanya mengandung parasit. Makanya emak rendam dulu selama 1 hari biar kotorannya juga keluar. Terus emak rebus deh. Aku pakai tangan aja. Tapi tangan boleh cuci bersih ya. Ini masukkan ke sini. Sedikit-sedikit dulu aja. Nah, ayo diuyab-uyab kalau bahasa Sunda mah. Daging keong dan kerangnya mau emak olah jadi camilan. Emak goreng crispy Daging keong emas teh memiliki kandungan protein, kalsium, dan karbohidrat serta vitamin yang cukup tinggi. Daging kerang kijing juga nggak kalah bergizinya. Bahkan oleh orang Cina, kerang air tawar seperti kijing ini sering dipakai untuk ramuan herbal karena mengandung asam lemak tak jenuh dan mengandung protein hewani yang kaya akan asam amino. Sadayana, camilan keong dan kijing ala emak udah siap disantap nih. Duh, yang di rumah jangan ngiler ya. Emak mau bandingin antara keong emas dan kijing. Lebih enak yang mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dari kedua ini kurihan kijing. Tapi keong juga mantap kok. Pokoknya rasanya nggak ada duanya. Pokoknya mah ini teraus pisan, euy. Biarin weh, nggak makasih izin kameramen nyobain. Soalnya kemarin udah ninggalin emak. Mana teh yang kemarin teh? Mana nih? Yang ini apa yang Cobain. itu? Terserah, bebas. Semuanya juga Inilah, enak. Yang kijing. Sausnya. Kalau ada nih teman sejati emak boleh atuh cobain masakan emak. Enak, Enak? kanyet-kanyet. Ayo makan lagi kan? Habisin. Kameramennya nggak dikasih. Biarin. Sadayana, selain digoreng crispy, keong juga bisa loh diolah jadi sate. Nih, mak teh mau congkel daging keong. Mama lebih suka pakai jarum kayak gini Sadayana. Tapi jarumnya pakai yang masih baru ya. Dan setelah semuanya dicongkel, ini belum selesai ya. Masih ada 1 proses lagi yang harus saya lakukan. Ya, pertama kita buang sebagian dagingnya, yang kita ambil hanya kepalanya saja. Nah, Sadayana, banyak yang bilang kalau makan sate keong teh bakal pusing. Sebenarnya mah asal tahu cara ngolahnya, nggak bakal tuh pusing. Nih, mak kasih tahu triknya biar nggak pusing setelah mengonsumsi keong ya. Kita buang ininya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kayak biji jeruk. Posisinya itu ada di kepala tuh. Kelihatan kan? Nah, seperti ini. Dan ini kita buang. Kita buang ininya, dan ini aman untuk dikonsumsi. Ini dijamin nggak pusing. Nah, sekarang tinggal emak cuci lagi sampai benar-benar bersih. Terus daging keongnya ditusuk-tusuk begini, gampang kan? Untuk bakarnya emak lakukan 2 kali ya. Pertama sebentar aja 10 menit. Emak angkat untuk dibalurin bumbu kacang. Terus emak bakar lagi biar bumbunya meresap. Wanginya kecium gak sampai sana Sadayana? Garingnya pas pisan ini teh. Kasih bumbu kacang lagi atasnya ya. Dan jangan lupa mentimun dan kecapnya biar makin endul. Ini mah langsung aja emak makan. Mantep banget. Kalian pasti ngiler ya lihat ini. Ngaku, ayo ngaku. Sok we atuh dibikin atau beli kalau ada yang jual. Selamat makan ya. Aduh,
begini nih kelakuan teman-teman emas Sadayana. Nggak bisa lihat pohon lagi berbuah, auto manjat dan gerak cepat buat ambil buahnya. Sadayana, tahu nggak nih pohon apa yang lagi mereka panjat? Kok jawabannya salah semua dah? Yang benar kedondong. Kecut. Ini kalau di kampung namanya tuh kedongdong, kadongdong. Ya Allah ya Robby, kameramen. Enak kamu nggak? Kameramen 2. Untung aja nggak kena kepala emak. Oh iya, Sadayana suka makan kedondong kan nih? Memang sih rasanya kecut asem, tapi bagi yang suka nih katanya bikin mata melek, seger euy. Asik banget mereka padan kedongdong di atas. Nggak diajak, benar nggak diajak, nggak yang bisa naik. Pohon kedondong termasuk pohon yang tinggi, bisa sampai 30 meter. Coba cuma 1 meter, bisa panjat dah. Oh ini mah udah pecah. Ini mah udah pecah. Kebetulan banget, nggak susah. Cuma bentar lagi mau matang Dan. Tuh, nggak susah makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau? Nggak. Enak, kecut, manis, kecem, komplit. Kedondong biasa berbuah lebat dari bulan Januari sampai Maret. Biasanya buah tropis ini dipanen saat warnanya masih hijau seperti ini. Rasanya memang masih asam, tapi itu malah yang dicari. Kalau warnanya kuning, itu tandanya kedondong udah busuk. Ada nih sampai gak sabar juga buat cicipin kedondongnya. Turun atuh kalau udah ambil banyak mah. Ini dia, kedongdongnya udah cukup. Udah cukup banyak. Di tas tadi Buat ada. dirujak mah. Nih yang Apa, A? sengaja nggak dijatuhin guys, soalnya suka ini. Cahaya, A. Udah, cukup ini. Sekarang kita makan rujak, ayo. Kamu buat bumbunya dulu. Buah yang punya rasa asam kecut memang paling cocok dah untuk dirujak. Kalau emak biasa bikin bumbu rujak kedondong mah pakai bahan-bahan ini Sadayana. Ada garam, terasi yang dibakar, cabai rawit, gula merah dan buah honje. Honje mah bukan cuma jadi penyedap untuk masakan, jadi tambahan untuk bumbu rujak juga enak pisan euy. Ngiler kan lihat bumbu rujak ala emak ini? Ayo ngaku ayo. Panas-panas gini, kita ngerujak sambil lihat balong, kolam ikan. Nggak perlu berlama-lama, langsung weh kita sikat, A. Kedongdongnya nggak terlalu kecil ya, agak manis. Makanya raut muka emak biasa aja. Coba kalau kecut, bisa kayak gini nih Sadayana. Wah, Atau kayak gini. Nah, yang lagi batuk, coba deh makan kedondong. Karena salah satu khasiat buah ini bisa untuk mengobati batuk. Nah, untuk buah kedongdong sendiri tuh nggak hanya bisa dibuat rujak kayak gini, bisa juga dibuat rujak bebek, bisa juga dibuat manisan kedongdong, itu lebih mantep lagi. Emak juga pernah bikin rujak bebek pakai kedondong. Emak bikin yang super pedas waktu itu. Untuk bumbu nggak beda jauh. Cuma kali ini emak pakai tambahan mantang atau ubi. Karena mau bikin rujak bebek, jadi harus dibebek. Sama bumbu-bumbunya semua bebek. Pakai lesung dan alu kecil begini Sadayana, rujak bebek teh kuliner asli dari Jawa Barat. Nah, untuk kedondongnya, emak masukin juga bijinya. Kalau bikin rujak bebek, butuh tenaga ekstra, euy. Lumayan juga ini mah kalau buat yang nggak pernah numbuk. Tangan Sadayana bisa pegel. Rujak, siapa yang mau rujak? Udah jadi. Ada nih sampai siapin wadah dan sendok dari daun pisang. Ini tradisional pisan dah.
Ini emak sengaja numbuknya nggak terlalu halus ya Sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas, manis, asam. Makan rujak kalau nggak pedes ya nggak enak atuh. Bener. Pedesnya menggoyang lidah, mantap pisan. Gue paling doyan kalau rujak kedondong tuh bijinya. Enak banget bijinya. Saking enaknya, emak sampai nambah nih. Buah kedondong mah bukan cuma enak dijadiin rujak, Sadayana bisa juga bikin kue dari kedondong loh. Ini contohnya, kue lapis ini teh dibikin dari buah kedondong. Cakep dan enak pisan ini rasanya Sadayana. Nah, yang bermanfaat dari kedondong bukan cuma buahnya aja Sadayana. Daunnya juga loh. Daunnya teh udah terbukti mengobati penyakit dari ambeien, sakit lambung sampai bisa juga untuk menurunkan kolesterol. Oh iya, daun kedondong juga biasa dipakai untuk bumbu masakan loh. Kalau emak untuk masakan berbahan ikan selalu pakai daun kedondong. Salah satunya untuk masak makanan khas Pangandaran, namina teh pindang gunung. Iya, mirip-mirip sop ikan, tapi pindang gunung punya rasa asam dan segar yang khas. Bahan utamanya adalah ikan laut. Kali ini emak pakai ikan rurumahan. Maaf ya Sadayana, emak nggak tahu nama umum ikan ini apa. Sekarang emak mau halusin dulu bumbunya. Jahe dan kunyit mah wajib atuh untuk hilangkan bau amis ikan. Takaran cabai rawitnya mah sesuai selera ya Sadayana. Bumbu halus harus digoreng sampai wangi heula. Karena setelah itu bakal emak masukin ke dalam air. Setelah itu ini buat asam. Rasanya supaya asam, supaya segar nanti dimakannya. Udah tahu dong apa yang emak masukin barusan? Betul, buah honje. Honje salah satu bumbu yang wajib ada untuk masak pindang gunung. Lalu sekarang ikan kita masukkan satu persatu. Nah, satu bahan lagi yang wajib ada yaitu daun kedondong. Sama seperti honje, daun kedondong akan menambah cita rasa asam dan segar. Terakhir, masukin gula merah. Duh, ini raus pisan Sadayana. Apalagi makannya pakai nasi hangat. Ini salah satu makanan yang sering banget emak masak. Favorit pisan pokoknya mah. Sok we coba bikin sendiri Sadayana. Biar nggak penasaran sama rasanya.